Oke, beri tepuk tangan yang sama meriah untuk Bapak Bupati Aceh Tamiang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak serak ini ya. Banyak ngomong ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Izin saya di sini. Baik. Langsung saja ya. Pertama, yang sama-sama kita hormati ada Sekjen PB HMI luar biasa Aceh Tamiang kedatangan tamu terhormat hari ini. Tepuk tangan sekali untuk Pak Sekjen kita. Masih muda ya. Selamat datang adik di Aceh Tamiang. Mudah-mudahan nanti beliau ini jadi menteri di Indonesia. Pasti beliau ingat dengan kita ya. Saya pernah ketemu dengan bupati di Aceh Tamiang ya kan? Nah, nanti jadi bupatinya adik-adik ini nanti ya kan. Saya udah lewat lah, mana ada lagi kan? Udah 63 mana lagi ya? Daging. Kalau permainan daging ya. Yang kita hormati juga ada pimpinan DPR Pak Padlun. Ini bawa anggota 3 orang ya. Ini anggota DPR yang paling cocok lah di anak lah ya kan. Selamat kepada anak kita Amiruddin ya, yang sudah ini HMI Kota Langsa tapi wilayah kerjanya Aceh Timur dan Aceh Tamiang Kota Langsa 3 ya kan? Hebat dia ini. Yang luas membentang, banyak nelayan melabuh pukat. Sungguh kami sangatlah senang hari ini berjumpa adik-adik HMI bukan untuk berdebat. Ada stop lagi. Ada stop. Stop lagi satu. Salah tadi kita nggak order dulu. Ini kita todong aja nih kan. Ada lagi Bi? Satu lagi Pak. Oke silakan. Oh ada 2, ada 3. Silakan. Kita tampung ke semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Muninggar. Saya dari Hulu Tamiang Pak. Dan sebelumnya saya adalah ketokoh hati dari pengurus sebelumnya, dari sebelum pengurus Amiruddin dan Saudari Intan. Jadi mungkin di sini saya nggak bertanya karena yang lain mau bertanya atau curhat, saya cuman kan diskusi nih kan Pak. Jadi mungkin saya mau kasih sedikit masukan atau permintaan. Mungkin kedepannya bisa atau ada kegiatan-kegiatan dari mungkin dari bapak-bapak dinas yang lain, supaya kalau ada kegiatan apapun ikut melibatkan HMI walaupun cabangnya itu ada di Langsa, tapi banyak juga pemuda-pemuda Tamiang yang ikut dalam organisasi HMI dan khususnya saya dari Kohati. Kami juga di sini selain ada kami ada Forhati kan Pak, itu sebagai tempat kami setelah selesai menjadi Kohati. Di sini ada Yunda Lili sebagai Ketua Forhati Aceh Tamiang. Dan setelah itu kalau tadi Bapak bilang mungkin Bupati tidak didengarkan di sana dan menitipkan itu kepada Sekjen, mungkin nanti ke depannya Ami kalau ada masalah-masalah Ami bisa didengar sama Pak Bupati. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke sana dia ke sana dulu deh. Masukkan jadi tidak ada jawaban. Silakan. Berikutnya ada? Oke, terakhir ya kepada ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursalin. Saya perwakilan dari DPD 2 KNPI Aceh Tamiang. Saya ingin memberikan masukan sekaligus pertanyaan juga kepada Bapak Bupati. Saya mengutip kata-kata Bapak Bupati tadi, bicara soal menggali potensi pemuda di Aceh Tamiang. Saya rasa potensi pemuda di Aceh Tamiang sangat luar biasa, Pak. Hanya saja kesempatan yang kita kurang. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati dan Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tamiang, apapun proyek-proyek ke depan, tolong diberikan kesempatan untuk pemuda-pemudi Aceh Tamiang untuk mengelola
khususnya seperti pariwisata, ekowisata Ujung Tamiang tadi dan proyek-proyek yang lainnya. Karena bicara soal pengelolaan sumber daya manusia, saya rasa Aceh pada khususnya, pada umumnya, permasalahannya pemerintah mengembalikan kepada sumber daya manusia tadi masih sangat rendah. Sebenarnya ada solusi. Kenapa kita tidak buat balai pelatihan semacam itu misalnya, atau pemerintah daerah khususnya memberikan kepada wadah-wadah seperti KNPI dan HMI agar mereka dapat mengelola hasil bumi di Aceh Tamiang ini, agar kesejahteraan masyarakat adil dan makmur juga tercapai ke depannya. Saya rasa pertanyaan saya satu lagi, bagaimana cara pemerintah mengakomodir pemuda-pemuda ini agar terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek ke depan, program-program pemerintah. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat jawab, karena tadi itu bukan DPR. Apa? Saya jawab sedikit ya. Sebenarnya kita udah berusaha deh. Kemarin kita minta BLK belum dapat, kita bangun SDC namanya, Skill Deployment Center. Kemarin minggu yang lalu itu kita kirim 15 orang barista ke Banda Aceh. Jadi makanya kopi Tamiang ini beda sama kopi Langsa, karena kita pakai barista. Nggak Langsa lagi kan? Jadi banyak sekali sekarang SDC ini melahirkan pemuda-pemuda. Jadi pemuda ini tidak kita batasi di mahasiswa. Kita harus bicara lingkup lebih besar. Ya, banyak sekali sekarang kita latih anak-anak melalui SDC. Di SDC ini kita latih bayang montir sepeda motor. Begitu selesai langsung kasih alatnya. Tinggal ada cari kios-kios buka rumahnya, bisa buka. Servis HP, begitu juga kita latih supaya bisa servis HP, kita kasih alatnya. Cuman memang belum bisa banyak. Sudah kita lakukan. Kemarin saya ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja, saya minta di Politeknik yang sekarang kosong itu kita buka BLK di situ. Nah, tapi itu lagi tiba-tiba COVID. Sebenarnya kita gedung sudah ada, tanahnya luas ibu. Kita minta BLK di Aceh Tamiang supaya tidak terlalu jauh kita ke Banda Aceh. Pada prinsipnya Ibu Ida ini sudah setuju, tapi tiba-tiba terjadi COVID, banyak program-program kita yang kemarin terhambat, terkendala ya. Tapi nanti kalau ada aspirasi-aspirasi dari adik-adik, ini ada Pak Padlon, mungkin bisa ditampung di aspirasi. Silakan Pak jawab. Jadi Mursalin, apa yang disampaikan tadi akan kami tampung. Seolah kalau memang programnya nanti ada kaitan dengan program pokok-pokok pikiran anggota dewan atau aspirasi, akan kita diskusikan program apa yang cocok. Nanti di saat pelaksanaannya pun kita bisa bersamaan. Tapi perlu diskusi yang lebih lanjut lah, program apa yang diinginkan supaya program tersebut bisa kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu Pak Bupati. Pariwisata Gunung Pandan itu sepenuhnya dikelola oleh pemuda di sana. Tepuk tangan sekali. Itu anak-anak muda di Gunung Pandan melalui BUMK, itu mereka yang urus. Kita tidak campur sedikit pun masalah. Makanya penghasilannya luar biasa sekarang. Ribuan orang setiap Sabtu Minggu ke sana. Jadi ini kita mau kembangkan terus. Termasuk juga yang di ujung apa yang ya? Enggak, yang di sana di laut? Enggak, yang itu. Hah? Pulau Rukui. Pulau Rukui juga kita kasih ke desa. Desa itu merekrut pemuda-pemuda yang di situ. Ya,
Jadi sudah kita mulai ini, tapi belum signifikan, belum kita expose gitu loh. Sudah anak-anak muda Sabtu Minggu udah nggak ada lagi main-main HP situ. Udah sibuk dia dengan urusan pariwisata ini, ya. Makanya pariwisata ini kan kita kembangkan terus, kita cari anggaran terus supaya pariwisata ini bisa berkembang. Nanti Tamsar juga begitu di Bengkelang. Tamsar itu luar biasa loh, ya. Ada air terjun 27 tingkat. Gak ada di Indonesia nih air terjun itu. Saya baru sampai naik ke tingkat ketiga dan keempat. Mau naik ke 27 sana, wah itu perjuangan keras. Nanti kita akan bangun yang lebih baik supaya bisa bagaimana. Kalau orang naik ke tingkat 27 ini tidak berbahaya. Nanti akan kita pikirkan caranya supaya orang bisa sampai ke yang di atas itu ada orang hutan di sana. Wah luar biasa. Indah sekali. Ya, Tamsar itu. Saya baru 2 kali datang di sana ke Tamsar. Tadi itu begitu sampai jam 5, Pak Datuknya langsung bilang, Pak, dia bilang, udah jam 5 Pak, nanti hujan nggak bisa pulang. Nah, makanya ini kita betuli jalannya dulu, infrastrukturnya. Nanti kalau infrastruktur sudah bagus, kita bisa jalan-jalan ke sana. Nanti pertemuannya kita bikin di Tamsar. Ya, setuju? Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Bupati Aceh Tamiang, kepada seluruh peserta, beri tepuk tangan sampean. Baik, ini juga waktu sudah sangat sore sekali. Mungkin di sini ada statement closing yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Langsa periode 2021-2022 kepada kepada Ketua Umum Amiruddin, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Mungkin sedikit closing statement dari saya terkait kegiatan ini dan harapan kami sebagai pemuda dan mahasiswa di Aceh yang berasal dari Aceh Tamiang. Semoga kedepannya pemerintah dan mahasiswa mampu bersinergi bersama membangun Aceh Tamiang ini lebih baik lagi dan tidak pernah menganggap sepele kemampuan pemuda untuk membangun daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 300 Gunung Pandan, ya. Jadi semua objek wisata kan kita sudah tunjukkan ke Sandiaga Uno. Ini Pak. Datang kita jumpa kita sama Sandiaga Uno. Suruh putar kita punya objek wisata itu. Nah, coba bikin unggulan-unggulan katanya. Ya. Jadi ketika kemarin kita adu di api ini, yang masuk Ujung Tanjung. Ujung Tamiang. Makanya Ujung Tamiang inilah yang kita sekarang porsir. Kita promosikan untuk bisa mendapat masuk nominasi secara nasional. Ya. Karena menarik, ada ada tuntung. Nah, jadi yang begitu-begitu orang suka. Jadi kemarin saya ketemu dengan orangnya Pak Luhut yang bawa investor di Singkil. Saya tanya, kenapa dia? Apakah tidak ditawarkan di tempat-tempat lain? Wah, semua tempat kita tawarkan. Sabang kita tawarkan, Sinabang kita tawarkan, Singkil kita tawarkan. Yang dipilih orang Arab ini justru yang Singkil, Pulau Banyak. Tempat yang paling terisolir dia mau. Yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Dia mau istirahat di sana, mau bebas di sana. Dan segera itu akan dibangun. Terus saya ketemu dengan kebetulan Pak Rahmat Hidayat Pulungan ini, istrinya orang Lubuk Damat. Rahmat Hidayat Pulungan namanya. Istrinya orang Lubuk Damat. Saya cerita banyak dengan beliau. Cobalah Pak Bupati, apa yang bisa dikembangkan di Aceh Tamiang ini, tapi betul-betul unggul. Biar kita jual dengan Pak Luhut ini katanya. Ya. Nanti kita cari yang paling unggul, apa yang paling unggul untuk kita jual, kita bawa ke Pak Luhut. Karena kata Pak Rahmat Hidayat ini, kalau sudah di tangan Luhut tak ada yang tak jadi katanya. Gitu katanya. Mudoko kasih ini nggak berhasil. Pak Iwanuddin
Ibu DP juga, kami udah ke Padang. Karena Akademi Komoditas ini nggak mau lagi, Akademi Komoditas ini kerjasama dengan IPB Bogor. IPB Bogor sepihak memutuskan kerjasama Akademi Komoditas. Tidak hanya di Tamiang, di seluruh. Yang belum negeri, dia tidak mau urus lagi. Saya datang ke Kementerian Pendidikan di Jakarta, ketemu dengan direktur lembaga namanya, orang Aceh kebetulan. Ya, saya tanya bagaimana ini kelanjutan daripada Akademi Komoditas. Nggak usah pikir lagi Pak, kita udah capek dengan IPB Bogor, mereka memang tidak mau melanjutkan kerjasama ini. Ya bagaimana, gedung kita udah bangun, mahasiswanya ada, anggaran sudah kita siapkan. Bapak pilih salah satu politeknik yang ada di Sumatera. Dia suruh pilih Loksmawe, Medan, dan Padang. Karena kita politeknik di Loksmawe, apalagi kita kerjasama dengan politeknik yang sama. Medan juga kita sangat dekat. Yang agak spesifik ada politeknik pertanian di mana Bu? Payakumbuh, Padang. Kita udah tinggal teken MOU saja, uang udah dikasih Bapak Padlon. Ada anggaran pas. Udah ada anggarannya Pak. Sediakan uang sekian miliar. Kami datang dari Padang, tinggal di Kuala Simpang. Kami akan bangun politeknik seperti yang di Payakumbuh. Tiba-tiba COVID. Berhenti semua. Kita telepon-telepon. Pak, gimana kita mau datang? PCR lah, swab lah. Aduh, nggak mau lah kita Pak. Tapi alhamdulillah, hari ini kita Aceh Tamiang tinggal 7 ya. Yang di Pinire tinggal 7. Kita sudah turun ke level 2. Ya, Aceh sudah mulai kuning semuanya. Sebentar lagi hijau. Nah ini udah mulai bisa kita jajaki kembali. Sudah bisa kita bangun komunisi kembali. Dan yang kita sayangkan, yang kita bawa kemarin ikut ke, meninggal pula beliau itu, Kepala Dinas Pendidikan kita. Beliau sangat bersemangat. Saya bawa juga, siapa yang pensiunan? Pak Dodi. Kita bawa Pak Dodi, tokoh pendidikan di Aceh Tamiang. Kita ajak ke sana, ayo Pak kita kerjasama. Lupakan persaingan pilkada kemarin, saya bilang. Udah selesai pilkada itu. Bawa. Ya beliau kan wakilnya Pak Hamdan. Tapi saya rangkul, ayo Pak Dodi, kita bangun Tamiang bersama-sama. Jadi nggak ada permusuhan-permusuhan, kita bangun Tamiang ini dengan kebersamaan. Mau lawan-lawan politik, selesai pilkada udah selesai itu, nggak ada lagi lawan-lawan. Sama-sama kita bangun. Ya, ini prinsipnya seperti itu. Kita buka pintu, siapapun mau ikut membangun Aceh Tamiang ini, kita akan buka pintu seluas-luasnya untuk bisa membangun Aceh Tamiang secara bersama. Tahu mahasiswa ini. Oke, ini pengusaha sukses. Ya, sukses. Ini ada Ketua Mahkamah Syariah. Hampir nggak pernah ada acara saya itu dihadiri oleh Ketua Mahkamah Syariah ini. Entah kenapa ada mula dia sini. Bingung saya. Wah, aneh aja gitu ya. Hadir pula beliau itu di sini ya. Kemudian ada Kepala SKPK berada bersama kita, ada beberapa orang. Ini ada Wa'alam, dari Wa'alam. Ini mewakili remaja masjid, ya pemuda juga. Ini di bawah, ya apa partner lah ya tentunya ya. Kalau wadahnya nggak ada HMI ya, ada KNPI ya. Ada bersama kita juga Ketua KNPI Aceh Tamiang yang mewadahi semuanya sebenarnya ini ya. Pemerintah bentuk KNPI ini untuk mewadahi pemuda-pemuda yang tersebar dalam berbagai organisasi. Kemudian ini top kita hari ini Amiruddin, adik kita Amiruddin. Sendiri Bang Amiruddin. Ya. Ini Jalani hadir bersama kita. Ada Pak Camat, ada Pak Datuk. Pak, saya nggak sangka acara ini bisa seperti ini ya. Siapa yang
setting saya nggak ngerti. Saya waktu itu bicara sama, saya panggil beliau ini Ami aja ya. Wi, kita bikin pertemuan sekali silaturahmi. Saya bilang, bukan seperti ini diskusi. Judulnya kemarin sebenarnya diskusi silaturahmi aja, nggak ada diskusi-diskusi. Jadi judulnya silaturahmi, nggak ada diskusi, tapi sekarang menjadi diskusi, nggak ada masalah, kita siap. Kita siap untuk berdiskusi kapanpun dari manapun. Kemudian yang kita hormati juga ada Pak Mukim, ada Pak Datuk di belakang, ramai sekali ya. Adik-adik sekalian mau pesan apa aja boleh, silakan ya. Nggak usah takut, nanti nggak ada yang bayar, nggak usah pikir-pikir nanti siapa yang bayar ini bayar. Ada ketua KNB gitu ya. Jadi pesan aja, mau sangar mau apa boleh, silakan ya, santai aja. Kemudian kedua, saya minta mohon maaf. Seharusnya seperti sampaikan AI tadi, seharusnya kalau diskusi seperti ini itu nggak di tempat seperti inilah, agak sedikit formal lah kita buat. Tapi karena memang awalnya saya pikir ada tempat di atas, ya, makanya saya bilang di atas aja enak. Rupanya tempatnya belum jadi. Pernah saya beberapa kali dengan Pak Rahmat, Pak Wanali, Pak Padlon juga, kami ngopi di sini juga. Katanya ada ruang di atas, bagus Pak. Makanya saya minta di atas karena lebih tertutup, jadinya nggak terganggu. Ini agak terganggu, memang nggak apa-apa, biar aja gitu ya, nggak usah jadi permasalahan itu ya. Oke, ini ada catatan saya sedikit apa ya. Oh ya, adakah himpunan mahasiswa Islam Yakin usaha sampai. Lagi Pak, ya? Satu, dua, tiga. himpunan mahasiswa Islam Yakin usaha sampai.